Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini, Sabtu 29 November 2025. Kita akan update lagi ya perkembangan dari saham Lipo Group yang sepertinya lagi sideways ya dan akan siap breakout ya. Ada MLPL, MPPA, LPKR, dan terakhir LPPF. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, saham pertama ya kita ada MLPL hari Jumat kemarin untuk menguat 5,52%. Secara trennya dia masih uptrend ini ya, masih uptrend dan cenderung sideways aja ya. Ini sudah retest ya, retest MA 200 ya, MA 200 yang mungkin ada yang beli ya, beli di area supportnya MA 200 pas sideways sudah floating profit lumayan dan saat ini memang terkena resisten ya. Ini Jumat kemarin sempat naik ya, sempat naik tertingginya di sekitar 163 ya. Memang terkena resisten di MA 50 dan dari resisten horizontal ya. Ini dulu adalah area support ya, support di break dan saat ini menjadi resisten ya dan sepertinya bikin cup and handle ya, menarik untuk MLPL ya secara pergerakannya. Ini seperti dia bikin cup and handle ya, ini seperti cupnya ya, ini cup dan ini untuk handle-nya dan neckline-nya ada di sekitar MA 50-nya ya, di sekitar 163 apabila itu di break. Ruangnya cukup lebar ya untuk MLPL neck ya, apabila itu di break bisa sampai 180-an dulu ya untuk target pertama ya. Karena di sini juga ada area resisten horizontal ya. Ini adalah dulu sempat bikin ekor dari atas ya dan ini kemudian akan menjadi target berikutnya ya untuk MLPL itu adalah angka psikologis juga ya di sekitar 180-an. Cukup menarik MLPL selama dia bertahan di MA 20-nya masih ada potensi kuat MLPL untuk nanti di breakout ya untuk resisten minornya di sekitar 163. Secara volumenya juga cukup menarik volumenya ya ini pas turun ya, turun dengan volume kecil nih ya. Ini volumenya cukup kecil dan sudah mantul dari MA 200 ini ya. Dengan volume yang sudah mulai masuk kembali ya dan sempat bikin rounding di bawah ini ya, di rounding di MA 20-nya dengan volume kecil dan beberapa hari ini sudah mulai candle masuk lagi ya volumenya ya. Untuk Jumat kemarin masuk dan 2 hari sebelumnya juga masuk ya, di Senin dan Selasa juga masuk walaupun dia lebih cenderung sideways ya. Masih cukup bagus MLPL momentumnya sudah mulai muncul ya. Dari MACD-nya pun sudah kelihatan dia sudah go down ke atas, tinggal tunggu momentumnya dia di break ya, di breakout lagi di 163-nya. Kita coba lihat kalau di weekly seperti apa ya. Kalau di weekly apakah weekly-nya juga cukup menarik ya. Weekly-nya volume minggu kemarin cukup besar dengan candle bullish dan candle sebelumnya ya di minggu sebelumnya itu koreksi dengan volume kecil ya dan saat ini memang ada di area resistennya ini ya. Ini adalah ada wick dari atas dan mungkin ada yang seller juga ada yang nyangkut di area 160-an dia sudah mungkin keluar dulu ya, keluar dulu. Masih bagus MLPL untuk weekly-nya juga dia bisa sampai ke 180 dan ini baru di tes MA 20 ya kalau di MA di weekly-nya ya dan sudah mulai mantul selama bertahan di MA 20-nya masih bagus ya di time frame daily-nya ada potensi untuk naik ke 180-an. Kita coba lihat Broksum ya. Ini adalah Broksum dari MLPL Jumat kemarin masih netral ya, tapi LG keluar lagi ya. Emang LG ini sepertinya seller di MLPL ya karena seringkali pas ada candle naik tuh LG masih keluar ya. Ini Excel-nya masuk, AK masuk, ada ZP juga ada asing masuk nih ya. Jadi cukup menarik dari asingnya masuk dari AK ya 154. Jadi cukup menarik dia sudah floating profit sedikit ya untuk MLPL bagus, asing sudah mulai masuk. Volumenya juga sudah mulai masuk walaupun memang masih ada distribusi dari LG ya. Mudah-mudahan nanti dikasih breakout ya artinya barangnya LG sudah mulai sedikit sehingga
tekanan sellernya sudah mulai berkurang ya, untuk targetnya masih sama di area 180-an, masih bagus. MLPL sudah mulai bertahan di MA20-nya, potensinya masih cukup kuat apabila dia masih kuat bertahan ya di area MA20-nya ya untuk support saat ini untuk MLPL. Oke, saham kedua ya kita ada MPPA. Jumat kemarin tutup tipis ya, naik 1,64%. Starternya juga masih uptrend ya. Dia uptrend dan cenderung lagi bertahan di support kuatnya MA 200 ya. Ini sudah mantul beberapa kali ya. Sekali, dua kali, tiga kali dan sudah mantul, dan saat ini memang dia ada di resistennya ya. Ini sempat kena resisten ya. Ini ada ekor dari atas cukup banyak, jadi mungkin masih ada seller ya dari MPP ya di sekitar harga 65 sampai di MA 50-nya di 67 ya sampai di 70-an, itu adalah resisten saat ini di MPPA. Supportnya masih bisa sama ya karena masih sideways ya, ini di area MA 200-nya ya di sekitar 58 sampai 60, itu adalah area support MPPA saat ini. Volumenya sudah bagus dia, sudah muncul volume buy walaupun memang masih ada seller dari atas ya, kelihatan dari ekor-ekornya. Momentum MACD-nya dia sudah bagus, golden cross ke atas ya, tinggal tunggu momentumnya, nanti dia dikasih breakout jadi MA 50-nya untuk resisten pertamanya ya. Kita coba lihat per weekly-nya ya, weekly-nya seperti apa. Weekly-nya cukup bagus ya, hampir sama kayak MLPL ya. Untuk minggu hari ini volumenya lebih besar dari minggu sebelumnya, dan di minggu ketiga ya, di candle ketiga ini juga volumenya lebih besar ya, dan memang lagi terkena resistennya. Masih ada resist banget, kelihatan banget ya di area 70-an ya. 68 sampai 70-an itu adalah area resistennya ya, apabila itu di breakout ada potensi untuk MLPL naik ya, naik lebih tinggi lagi ke area di sini sampai area di 77 ya, 77 sampai area di 80-an ya, itu adalah target weekly-nya ya. Kita coba lihat balik lagi ya ke daily-nya seperti apa ya. Ya, kelihatan di daily juga sama ya. Ada area resistennya di area 69-an ya, dan kemudian lagi sideways ya. Lagi sideways dulu. Jadi untuk MPPA karena lagi sideways kita tunggu di area support kembali ya. Jadi bisa di tiktokin dulu, beli di area support. Nanti dijual di separuh apabila naik di area 68 sampai 70. Apabila 70 ini di break, potensi cukup tinggi ya untuk MPPA naik ke area 77 ya sampai di 80, itu adalah area Fibonacci 0,5 dan Fibonacci 0,6 ya, itu adalah area kenaikan berikutnya ya apabila MPPA sudah selesai ya masa sideways-nya ya, dia akan bikin tangga naik untuk uji resisten di atasnya. Kita coba lihat Broksum ya. Broksum per Jumat kemarin bagus, dia foreign juga masuk ya, AKBK masuk, CC sebenarnya ada institusi jadi cukup bagus di average 63, masih floating profit sedikit. Kita coba lihat kalau dari All investor masih netral ya, masih netral tapi cukup memang masih retail ada yang masuk, tapi ada XC masuk ya, ada GRPD retail masuk, dan asing juga masuk ya. Jadi kemungkinan akan sideways dulu ya untuk MPPA karena saat ini juga terlihat dari teknikalnya dia lagi sideways saja, dan secara Broxunya pun retail masih ada yang beli ya, masih ada yang beli, dan bagusnya untuk asing sudah mulai masuk juga ya. Jadi kemungkinan kuat ya untuk MPPA bisa bertahan di MA 200-nya, dan kemudian nanti bikin tangga naik untuk uji area resisten berikutnya di 70 untuk resisten pertama, dan resisten kedua bisa sampai ke 77 untuk long term-nya ya, untuk medium term-nya. Untuk momentum MACD-nya pun masih bagus, masih kode ke atas. Jadi MPPA bisa buy weakness saat ini masih sideways di area MA 200-nya. Oke, kita masuk saham ketiga ya. Kita ada LPKR. Jumat kemarin tutup penguat 3,41%. Starternya juga sama, dia sepertinya masih uptrend ya, masih uptrend berada di atas MA 200, dan dia lagi sideways juga ya, sideways lagi bergerak di
MA 200-nya ya, ini lagi sideways saja, supportnya masih di area 85 sampai 86 dan resistennya di area 90 sampai 92 ya, ini dekat dengan MA 50 juga ya. Jadi saat ini lagi sideways juga untuk LPKR, volumenya sudah mulai masuk ya dan masihnya pun masih golden cross ke atas, jadi momentumnya sudah bagus. Kita coba lihat weekly-nya seperti apa karena dia lagi sideways ya. Apakah sudah mulai muncul volumenya? Ini adalah candle weekly-nya juga sudah lumayan ya, minggu kemarin ada candle bullish, volumenya juga sudah mulai membesar ya, walaupun belum breakout MA volume 20-nya dan minggu sebelumnya memang ada koreksi tapi volume kecil, ini juga sama ya. Ini minggu, candle keempat ini ada koreksi tapi volume kecil dan kemudian minggu berikutnya dia masih ada kenaikan ya. Jadi saat ini LPKR memang lagi sideways apabila ada koreksi malah kesempatan beli yang belum beli ataupun yang misal ada yang nyangkut mau average bisa di area 85 sampai 86 ya untuk resisten saat ini di area 90-an apabila itu dikasih breakout akan uji lagi ya di area 96 sampai di 100-nya ya. Kita balik lagi ke daily-nya ya. Di daily-nya memang kelihatan juga ya dia lagi sideways untuk LPKR ya, support di area 85 dan resisten saat ini ada di area 90 sampai 93. Ini lagi sideways saja ya. Momentumnya sudah bagus, sudah bertahan di MA 20-nya ya. MA 20-nya apabila nanti dikasih breakout ya akan uji lagi di area 96 ini ya, di area 96 kalau di daily-nya ya. 96 sampai di long term-nya bisa ke area 100-an kembali. Ini karena uh, dia sudah breakout ya, breakout MA 20 dan ini juga mau golden cross sepertinya ini kan waktu dead cross dia cenderung turun dan apabila nanti momentumnya dia sudah mulai golden cross MA 50 dan 20-nya nanti momentumnya bagus ya dia akan naik dengan mudah-mudahan volumenya nanti sudah mulai keluar dan broksumnya mulai menarik ya. Kita coba lihat broksumnya apakah menarik. Broksum cukup bagus ya, ada TP masuk, retail mulai keluar ya, ada XLPD, ada XC juga keluar. TP-nya cukup banyak, barangnya di area 90-an, jadi potensi sangat kuat ya LPKR nanti di breakout ya. Kita coba lihat foreign-nya. Ya, foreign masuk ya, jadi foreign masuk ada institusi CSEK adalah institusi dan BKZP adalah dari asing, jadi cukup bagus. Dari teknikalnya dia bagus, sudah mulai mau breakout ya untuk residue-nya, sideway cukup lama dan ada akumulasi ya, akumulasi dari asing. MACD-nya pun mulai mengarah golden cross ke atas dan saat ini masih bertahan di area supportnya apabila kuat berada di area supportnya ya di sekitar 86-an masih ada potensi nanti di breakout ya 93-nya untuk uji resisten di atasnya untuk long term bisa sampai ke area 100-an untuk LPKR. Oke, terakhir ya keempat ada LPPF untuk Jumat kemarin untuk tanpa perubahan 0% ya. Charternya juga sebenarnya dia baru aja breakout MA 200 artinya sudah mulai uptrend ya. Setelah sebelumnya sempat downtrend ya ini ya sempat downtrend dan sideways dan sudah di breakout ini ya. Di breakout di ring sideways-nya ya di bawah pas dia rounding bottom di bawah di area 1660-an di breakout dengan volume besar dan saat ini memang lagi cenderung sideways di atas ya ini mother candle-nya naik dan saat ini lagi sideways ya. Sideways dan di support saat ini ya bisa dipakai di sekitar MA 50-nya di 1660 itu adalah area resisten dulu ya, resisten dan kemungkinan akan di retest kembali ya. Jadi saat ini LPPF lagi sideways dan sudah terkena resistennya ya. Ini yang warna kuning adalah dulu resisten cukup kuat ya. Cukup kuat dan baru di retest sekali ya di area 1775. Ini juga kalau dari view gedenya juga sepertinya mau bikin ke pen handle ya untuk si LPPF ya. Ini sepertinya running bottom ya, ini running di bawah sempat naik terkena resisten dan saat ini lagi bikin
handle-nya di sini dan ini neckline-nya masih sama ya. Jadi untuk LPPF untuk swing cukup bagus, dia saat ini sudah cenderung uptrend ya dari udah golden cross MA 20 dan 50-nya udah positif artinya memang cenderung naik dan saat ini lagi terkoreksi aja ya. Koreksi normal ya kalau ditarik Fibonacci dari swing low ke swing high-nya saat ini ada di support-nya ya, support MA 50 dan Fibonacci 0,5 ya di sekitar MA 50-nya di sekitar 1660 dan MA di Fibonacci 0,5-nya di 1675 ya. Ini sempat bikin candle ekor dari bawah ya dan cenderung mantul dan saat ini memang lagi sideways. Untuk momentum MACD-nya memang masih dead cross ya untuk LPF tapi momentumnya sudah mulai melemah. Kita coba weekly-nya seperti apa ya. Untuk weekly-nya, ada koreksi ya, koreksi dengan volume kecil dan memang mungkin ada resisten ya di area atas ini di 1700-an ya. Dan memang sudah cukup naik ya dari support-nya di MA 20 ya kalau di daily-nya sudah mantul cukup tinggi dan saat ini koreksi ya seperti yang di daily tadi dia juga mau bentuk swing low-nya dulu ya, swing low-nya untuk LPF masih bagus, untuk momentum MACD-nya pun dia bagus, dia sudah golden cross ke atas dan cenderung ada koreksi ya. Jadi kesempatan buy or weakness untuk LPPF. Kita balik lagi ke daily-nya. Ya, daily-nya cukup bagus. Dia sepertinya bikin KPI handle. Saat ini lagi bikin area swing low-nya ya. Apabila kuat bertahan di MA 50 ada potensi lagi untuk LPPF naik untuk di retest kembali di neckline-nya ya di 1770-an. Apabila itu di break, target kenaikannya untuk LPPF kita coba lihat ya. Sampai tertingginya ini ya, tertingginya LPPF bisa di area 1800 dulu ya untuk LPF ini adalah target kenaikan pertama ya untuk LPPF. Momentumnya sudah mulai bagus, tinggal tunggu golden cross-nya aja ya. Untuk volumenya pun sudah mulai keluar di Jumat kemarin. Kita coba lihat Broksum per Jumat kemarin memang masih ada distribusi ya dari ZP, AK, ZUBK rata-rata memang broker non retail ya dan retail malah sudah masuk ya ini ya PD Excel masuk. Coba kita lihat foreign-nya. Foreign di sini masih cenderung netral ya untuk LPPF secara price action-nya bagus, dia sepertinya mau bikin swing low, sepertinya memang masih akan dibikin sideways dulu karena retail sudah mulai masuk ya. Jadi untuk LPPF karena sepertinya lagi sideways tunggu di area bawah ya. Apabila ada koreksi dan sudah mulai ada mantul dan nanti broksumnya sudah mulai ada akumulasi bisa dipertimbangkan buyback ya. Apabila yang mau beli bisa beli di area sekitar MA 50. Masih bagus LPPF. Saat ini momentumnya sudah naik ya, sudah naik, sudah ini juga uptrend, super trend-nya sudah warna hijau artinya sudah uptrend, sudah golden cross MA 50 dan 20 artinya MA 50 saat ini akan menjadi support berikutnya untuk LPPF selama kuat di area itu ada potensi naik ya untuk retest di neckline-nya. Masih bagus LPPF bisa buy on weakness.